Saya dimulainya harus dari gadget deh. Oh iya, ini kan istilah-istilah Kita milenial kita ya. milenial. Bapak Heru mah Kalau saya kan kolonial. Bapak Heru sama how to educate yes. Wis. Ya gitu. Wife. Kayak saya kan belum punya. Kalau oke sorry ganti ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Hayo Podcast. Hayo podcast. Ternyata guys, ini semuanya penonton ya. Bukan. Sudah gagal. Tadi bukan. Tadi bukan, sekarang penonton. Ya, sekarang adalah episode spesial ya karena saya tidak berdua podcastnya. Sekarang kita ada berempat. Itu dengan saya sendiri, yang sebelah kanan saya ada Mr. Johan. Dia pernah di sini juga, pernah datang ke Hayo Podcast, yaitu kita ngebahas apa Pak? Ngebahas Lupa ya. dua, di satu di Spotify, satu lagi di YouTube. Yang Spotify memang ngebahas ambulan, horor ambulan, di horor. Terus yang kedua ngebahas tentang Gunung Padang, sejarah. Bertiga berarti. Tiga. Satu lagi saya jadi talentsnya Pak Lendri itu jadi ketika baca monolog. Oh iya. Ya, saksikan guys, saksikan monolog sangat spesial itu memperingati 17 Agustus. Ya, tentang apa? Apakah kita sudah merdeka? Keren pokoknya guys. Terus yang kedua ya, 3 episode ya bersama Pak Johan. Terus yang kedua, yang paling depan yaitu Vicky Sensei. Kembali lagi. Podcast adalah podcast yang paling banyak penontonnya di tahun 2024. Guys. Kita sana ngebahas tentang peraniman, Cita-cita ingin ke Jepang. Silakan nonton ya kenapa beliau ingin ke Jepang. Iya, umrohnya ke Jepang ya. Pokoknya sangat mind blowing sekali. Mind blowing. Itu baru satu episode Pak ya. Iya. Ada di podcast ngebahas tentang peraniman, desainer ya, ilustrator lah. Dan terakhir sangat spesial, baru kali ini saya berhasil memaksa. Bahasanya memaksa bos. Tamu spesial kita yaitu kakak brother kita semua, Pak Heru. Selamat datang di podcast Pak. Terima kasih sudah datang. Pak Lendri, Mister. Thank you Pak sudah mau datang di podcast ini. Ya, mungkin nanti konsepnya kita ya, baru awal guys, sudah heboh. Paling cool guys. Jadi nanti konsepnya Pak, kita bertiga akan bertanya ke Pak Heru. Kita dikaya. Ya belum ngobrol-ngobrol. Kita bertiga dia kepala dipengen dikeroyok gitu. Parah Maksudnya gini. Parah banget. Kayaknya Pak Heru aja Pak Heru ya. Karena kan Pak Diki udah sudah paling sedikit lah. Tanya-tanya nanti saya temanya apa, Pak Johan temanya apa, Pak Diki Sensei temanya apa. Tuh, deal nggak? Kalau nggak deal ya berarti kita ngobrol biasa Pak. Biasa aja. Biasa. Oke guys. Jangan terlalu berat-berat lah. Karena hidup ini udah berat. Guys, ini sudah berat. Apa? Jangan terlalu berat-berat karena hidup ini sudah berat. Yang ringan-ringan aja. Cost of the day. Apa yang buat Pak Heru berat? Apa yang buat Pak Heru berat? Yang jelas bukan badan ya. Kalau badan kan udah kelihatan. Ya, saya mau bersihin Pak, sorry. Parah betul. Kalau ini kita bahasa seetiknya kita gitu. Hidup apa sudah berat. Apa kira-kira yang paling berat buat Pak Heru dalam hidup ini? Yang paling berat apa ya? Tekanan kali ya. Tekanan dari orang-orang sekitar. Waduh, jangan-jangan Dari Sensei itu karena dengan status kita yang apa? Belum apa? Punya anak anu kan? belum punya belum punya. Oh iya. Ya, terima kasih. Banyak kan orang yang udah dia biasa kau. Jadi itu yang membuat tekanan yang paling berat salah satunya. Oh jadi Pak Heru nggak punya momen itu, nggak punya istri itu sangat berat. Iya, karena banyak kan yang bertanya tekanan dari teman, saudara.
Jadi yang bikin baru itu itu dari orang-orang Iya. sekitar. Waduh, dalam. Waduh. Jadi saya malu nih. Jadi yang Beda kakak circle, beda circle, beda Sudah circle. circle masalah nama. jadi kita semua cuman yang baju merah yang sudah Yang baju merah. Heru, apa tuh? Pak Henry, apa Jadi tuh? subuhnya baru. suhunya. Beri apa tuh? Nanti kita akan dengarkan Pak bagaimana nasihat perkawinan. Hah? Nasihat pernikahan dari Pak Johan. Terus kira-kira Pak Heru ini saya dulu ya, nanti baru Bapak silakan. Oh ya. Jadi Pak Heru ini dari punya pengalaman cinta nggak? Pengalaman relationship Relationship pernah nggak? Hubungan romansa lah. Pernah. 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 Waktu kapan itu Pak? Kapan ya? Waktu zaman sekolah Sekolah SMA? SMA. 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 Kelas 3 tepatnya. Iya SMA. Dia Pak Johan. Dengan Pak Johan mau ngomong ya. Dengan sorry Pak. salah seorang ini juga sih, Sis. siswa SMK juga di Purwokerto. Oh. Jadi, Di kita bertemunya di satu apa sih ya. kelas. Jadi kalau dulu itu kan ada di SKSTM itu ada nih yang namanya prakerin ya. Prakerin Pekerja. praktek kerja industri. Nah Prakerin. kita ketemunya di situ di perusahaan itu tempat kita praktek itu. Oh kayak PPL mereka. Ya, magang, PKL. PKL. magang PKL. Magang, woi. Cinlok, Aku di lokasi. cinlok. Cinlok. Jadi Dulu tapi udah lama sih, lama. Itu sempat sempat berhubungan intens tiap hari hubungannya romansa. di Bukit Berbunga. Yes. Gimana itu? Jadi di belakang pabrik itu kan pabriknya ada kayak semacam bukit gitu. Setiap istirahat Janjian. kita selalu di situ sambil ditemani novel. Dia kan baca novel ya. Novel. Saya temani dia baca novel gitu. Pokoknya cukup ini lah. Menarik. Udah, Iya. yes. Habis itu Habis itu udah sudah. kita berkomitmen bahwa kita ini masih sekolah jadi nggak bisa diterusin. Lebih baik belajar aja dulu lah. Wis. Panutan kan? Oh, jadi sampai sekarang Meskipun berat, tapi harus dilakukan. dilakukan. Keren ya Pak Heru ya pemirsa. Itulah. Gitu. Habis itu udah nggak ada lagi. Aku kuliah gitu. Nyaris. Nyaris. Diam. Cuman nggak jadi. Ya nggak jadi. Oke. Berarti cinta pertama ya waktu di SMA ya. Itu. Sampai sekarang masih belum move on. Heeh. Oh. Belum move on. Move on udah. Oh, Dari udah. tujuh udah. Sudah bisa Kalau belum, melupakan. Udah dari sebelum banget. Oke. Udah. Udah copot tindak saya. Oke, mungkin terakhir ya saya kira Pak Heru pacaran itu gimana? Apakah bagus atau enggak? Pacaran. Ah, Bagus. Ini menurut saya pribadi ya. Iya, pribadi. Bagus, cuman jangan terlalu lama lah. jangan Karena terlalu- takutnya menimbulkan fitnah juga kan. Jadi cukup beberapa bulan aja gitu. Supaya untuk lebih mengenal satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita belum mengenal pasangan kita, langsung menikah itu jadi takutnya gimana ya? Nanti kalau mau menikah ada satu sisi, satu sifat yang belum kita ketahui dari si pasangan kita gitu. Jadinya kan kecewa. kecewa. Kayaknya sih kayak gitu. Kalau menurut saya, Oke lah, berarti boleh kalau aja. menurut saya, Ya, Boleh. Pak Heru. Pak Heru. kalau menurut saya pribadi, Oke. Gimana Pak Johan? Seperti apa? Sian lo. Gantian ya, kasih pertanyaannya. Gitu. Apa ini? jujur dari gini pertanyaannya. Oke, Sensei. Ya gimana Pak Johan menurut ini Yang mana yang menurut masalah hubungan ini, relationship berpacaran itu apakah baik? ya kalau konsepnya Pak Heru kan bukan pacaran dalam artian sekarang ya, Ya. karena cuma beberapa bulan berarti mungkin itu konsepnya untuk mengenal ya. Mengenal aja sih. Taruh berarti Taruh aja berarti. udah kenal langsung konsepnya Pak Heru kayak gitu. Kalau pacaran yang sekarang kan bertahun-tahun ya, Pak Heru kan bilangnya ya kalau kenalan doang ya. Bagi saya ya nggak apa-apa karena kita juga banyak kenal. Enggak sih. Oke.
Gitu Pak. Siap. Cinta pertama. Ini cinta pertama gimana? Oke. Dan terakhir Sansai Diki. Aduh, merinding gitu ya ini. Bagaimana Sansai setelah melihat argumen dari Pak Heru? Oh ya, saya sangat setuju sekali. Apalagi mungkin saya agak sedikit brutal dikit ya sama pacaran gini ya. Mesti pacaran gini menurut saya sangat tidak direkomendasikan guys. Oh, Karena iya. apa? Karena ketika cowok sama cewek itu kayak berteman lebih dekat dan itu mungkin akan jadi bom waktu ketika mereka bakal berpisah gitu guys. Sangat tidak rekomendasi. Apalagi kalian HTS-an guys, mending jangan HTS-an guys. HTS-an itu tidak guys. Ranjang. Kenapa? Karena ketika kalian punya masalah, kalian putus gak bisa, lepas juga gak bisa, mungkin bakal menyakiti hati kalian sendiri guys itu. HTS-an itu guys. Kelihatannya dari pengalaman. Iya. Pribadi itu mah. Jangan terlalu mencinta. Ya, Wih, gimana? Karena kalau sudah dikecewakan, sakitnya bakal lebih terasa. Jangan terlalu mencinta karena kalau Sekalinya dikecewakan kecewa, nah, bakal lebih sakit. Sakit. Push of the day. Pas cintanya jangan terlalu mendalam, sewajarnya saja. catat. Catat. Saya menangis sebagai ya. Oke, terus kan zaman sekarang juga kita suka kenal istilah toxic relationship gitu kan. Toxic banget. Toxic relationship berarti hubungan yang racun. Gitu. Bukan yang racun. Hubungannya penuh sangat beracun. Nah, itu Bukan yang racun. ya menurut Pak Tidak Heru, sehat lah berarti ya bro. tidak sehat. Jadi seakan-akan hubungan itu penuh dengan racun gitu Pak, mematikan. Akhirnya Pak Heru bagaimana melihat itu? Toxic relationship. Sensei dulu kurang. Ini benar kayak dimulainya harus dari Gen Z deh. Oh iya, ini benar. kan istilah-istilah Kita milenial kita ya. milenial. Bapak Heru mah Saya kan kolonial. kolonial. Benar kan? Milenial kan ya kata. Milenial. 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 Ya, oke dari Gen Z dulu ya. Yang paling muda di sini adalah Sensei Diki, guys. Sensei, bagaimana Aduh. Salah toxic apa sih? melihat fenomena toxic relationship? Toxic relationship. Sip. Kalau menurut aku pribadi, Yes. karena tapi aku juga gak tahu sih guys, karena aku ini orang yang tidak kenal dengan percintaan seperti itu, aku gagal ya guys ya. Bisa dibilang. Nah, Curhat guys. tapi mungkin karena sekarang itu banyak pasangan itu ada dua apa ya namanya ya? Duh, susah ini jelasinnya, coba Pak Juan. Slow. Oke gini guys. Lagi tegang pemirsa. Apalagi sekarang itu kan zamannya TikTok guys. TikTok. Zamannya TikTok dan banyak dari opini-opini dari TikTok itu mempengaruhi perempuan zaman sekarang. Nah, gitu. Jadi kayak si laki-lakinya harus punya gaji 10 juta lah, harus lebih inilah, harus pokoknya mah laki-laki spek babur. Jadi harus kuat segala arah, harus bisa jadi Superman, harus bisa jadi Batman, harus bisa jadi Naruto, jadi Goku, jadi Saitama. Jadi semuanya tuh harus kayak semuanya harus ada gitu dari satu laki-laki itu. Padahal tidak bisa guys, tidak bisa guys. Terus kadang ya cowoknya juga mungkin banyak juga yang kayak gitu tuh karena yang toxic relationship kan bukan cuma cewek doang guys penyebabnya, tapi jadi cowoknya juga. Nah biasanya cowoknya juga itu kadang karena pertama mereka itu cintanya tuh karena nafsu juga, gitulah. Jadi Toxic ya. iya toxic. Apalagi kan cowok-cowok sekarang juga kan banyak yang gaulnya tuh aneh juga guys, sampai ada yang kasar ke ceweknya gitu. Mukuli ya. Ya itu mungkin dari fenomena yang terjadi aja guys. Karena saya nggak belum ngerasain. Belum ngerasain. Mau. Enggak juga. Katanya belum ngerasain yang romance gitu apa. Romance gitu yang kayak Pak Heru gitu. Saya pernah. Belum pernah gitu. Maksudnya yang seindah Pak Heru, Oh. yang di Bukit Bunga. Oh bener sih. Oh berarti gagal terus. Gagal terus ya. Ditolak 14 kali guys. Lebih parah ternyata Pak Heru. 14 kali Pak. Saya Berapa? kebanyakan menolak. Wih, Kamu Sunda guys. Kamu sudah. Candap. Oke. Berapa kali Pak? Pahit. Yang ada yang garis bawah nih.
mungkin ini perlu didiskusikan Pak Len. Oke. Laki-laki spek babu. Enggak. Ini kayaknya istilah ini cukup harus dibahas Pak Len. Iya. Laki-laki spek babu. Wah. Zaman sekarang itu ya. Jadi Apa rumah tangga gitu? Bukan bapak rumah tangga. Jadi gimana ya? Jadi yang harus apa nih, gimana ya maksudnya teh? Jadi si laki-laki idaman teh ya, jadi cowoknya tuh harus full banget ngasih semuanya ke cewek, sedangkan ceweknya udah tinggal menikmatin aja gitu. Ada kan banyak yang di TikTok tuh kayak gitu. Kayak sedangkan jadi si cowoknya tuh harus berjuang banget, harus ngasih segalanya gitu, harus berjuang banget, sedangkan ceweknya santai-santai wae, pengen nikmatin aja gitu. Udah sempurna di mata cewek. Iya. Sempurna. Perfeksionis. spek babu. Tapi bener ini bahasa bagi saya wow gitu. Soalnya Apa Bapak ini? iya, soalnya kan istilah mungkin karena itu fenomenanya Gen Z ya. Karena Gen Z tadi tuntutannya dia itu kalau menikah, kalau seandainya penghasilannya sekian juta per bulan, sampai-sampai Pak Diki menggambarkannya jadi yang menjadi tolak ukur cewek sekarang itu adalah standar TikToknya biasanya ya. Dan Pak Diki menganalogikan bahwa standar TikTok yang diinginkan oleh cewek itu adalah laki-laki spek babu. Makanya wah keren nih laki-laki spek babu ya. Dan mau gak mau mereka kita ini kalau memang si perempuan itu pinginnya kayak di TikTok, ya kita harus menjadi spek babu kalau mau laku benar ya. Kalau mau laku ya Harus mau disuruh-suruh harus. Iya. Itu bagaimana sekarang? Iya. Sekarang Gen Z ya, saya nggak tahu Gen Z. kalau zaman dulu, zaman milenial sih nggak terlalu ada. Kayak harus apa? Harus ngebawain barang-barang, harus ngebawain barang-barang, harus nganterin buat makan, harus nganterin juga, ngasih makan minum. Wah, Spek babu itu jadi ya kan yang bukan standar ya, step motor kan, iya. itu kan digituin, harus digituin. Pintu harus dibukain, pintu mobil guys dibukain. Lu Tuan Putri. Mungkin cinta orang lain. Oh iya. Iya. Kayaknya Mungkin bisa lah kalau misalkan si cowoknya tuh cinta juga. Tapi kan kasihan juga cowoknya nanti capek. Apalagi ceweknya cuman Ya, kalau dijadiin standar emang bahaya sih ya. Iya. Jadi benar jadi kalau jadiin standar anak cewek-cewek Gen Z sekarang kayak gitu ya benar. Laki-laki kalau ingin laku itu harus jadi spek babu. Kalau pingin laku ya. gitu Pak. Kalau saya sih kurang lebih sama dengan Pak Diki ya. Kenapa? Apalagi dengan kita ini yang spek kulit ya. Iya benar, penghasilan kuli gitu ya. Bully. Jadi itu sih kurang lebih sama dengan Pak Gitu ya. Diki. Gitu. Jadi menghasilkan apa tadi? Hmm? Spek kuli. Saya butuh spek kulit. Spek kuli. Kita spek kulit. Agak ini juga sih agak. Minder gitu ya. Bener-bener. Nah, sekarang kita akan bertanya ke yang pengalamannya guys. Bagaimana agar pengalamannya kok Pak Diki? Yang paling tua. Yang paling tua. yang paling ahli. Paling ahli. Yang sudah berpengalaman guys tentang pernikahan segala macam. anak dua kan sekarang ya. Oke. Banyak anaknya sekarang. Oh iya. Ya, 3. Didik. Siap. Kaget. Siap. Kan Kenapa? jadi bagaimana menurut Pak Johan, bagaimana agar tidak ada gitu kayak tadi Spek babu, Spek babu, spek kuli. spek kuli. agar laki itu bisa apa ya bawa lah atau Biasanya sih keinginan kita laki-laki, keinginan kita ya. Menurut saya sih harus ada kesepakatan dulu Nah, kesempatan. sebelum apa sebelum menikah apalagi ya. Jadi harus ada kesepakatan dulu di antara kedua belah pihak supaya kita itu bisa mengelola keuangan kita dengan baik, jangan sampai ada ketimpangan, jangan sampai ada apa ya menuntut apalagi dari si ceweknya gitu. Saya kan misalnya penghasilan saya lebih besar daripada kamu misalnya gitu. Jadi saya berhak misalnya apa ya Nyuruh. gaji gede misalnya kayak main atau kemana gitu kan kayak gitu. ya, jadi ada Gak berhak ngatur misalnya gitu. Oh iya. Bebas hmm, kayak gitu. kesepakatan ya. Kesepakatan. Kalau dari yang sudah merasakan pernikahan, masa pernikahan Pak itu mulai Oke, tadi kata Pak Heru, kalau kata Pak Heru bilang kan ada kesepakatan ya. Karena
Padahal ada kesepakatan. Kalau kesepakatan secara tertulis sih enggak ya. Tapi kita ngobrol kalau kita memang udah komitmen bahasanya ya, komitmen kita kita menikah. Kita menikah. Jadi intinya kalau tadi kesepakatan itu kita saling menerima kondisi biar tidak ada spek babu, tidak ada spek uli gitu ya. Nah, memang sekarang kalau mencari, mungkin kalau tadi standarnya TikTok, mungkin kita mencari perempuan yang standar normal. Itu kan standarnya anak ya. Sekarang tuh kan Gen Z kebanyakan standarnya standar TikTok ya. Kalau kita mencari nih perempuan yang standarnya normal, itu emang agak sulit. Mungkin kita harus nyarinya ke pelosok-pelosok baru menemukan itu perempuan yang punya standarnya normal, biar laki-laki itu tidak dikatakan speknya itu tidak dikatakan babu. Nah, kalaupun memang nanti kita berjodoh dengan yang namanya jodoh kan kita nggak tahu ya, nggak tahu. Siapa tahu kita berjodoh dengan Sakura. Sakura. Ya ada. Langsung Ada kan? Ada kamu Sakura. Astagfirullahaladzim. Ya jadi kesepakatan tadi itu perlu sih memang kalau seandainya nanti jodoh kalian ya. Jadi speknya dia tuh anaknya anak TikTok, anak TikTok dia punya standar TikTok, terus gak mau karena memang udah jodoh. Atau memang dijodohkan bahkan sama kalian untuk dijodohkan, ya berarti memang harus ada kesepakatan, keterbukaan intinya, penghasilan. Nah, penghasilan saya segini gitu ya, mohon maaf kalau seandainya kamu tidak bisa beli apa sesuai ini, jadi tolong kondisikan uang saya yang penghasilannya segini, udah gitu. Jadi kalau dia mau ya wis kita akan, kalau enggak ya kita jangan paksakan, cari lagi aja, kita jangan memaksakan. Karena kalau kita maksakan saking cintanya gitu ya, kita paksakan, enggak saya suka pokoknya, nanti saya akan banting tulang gitu. Banting tulang, saya akan nyari sekuat tenaga supaya memenuhi kebutuhannya si istri kita gitu. Jangan bagi saya. Akhirnya malah nanti ketika kita tidak bisa memuaskan memuaskan keinginannya, otomatis ketika ada orang yang dekat dengan yang bisa, maksudnya dekat lagi, ada laki-laki yang dekat meskipun udah jadi istri kita, bisa jadi tergoda itu. Ya makanya kesepakatan tuh udah sangat butuh bagi saya. Kita sensei nanti kalau mau kawin, kamu mau menikah. Emang kamu udah? Ya Kamu dulu. Enggak, saya mau nanya nih, kalau Pak Heru kan punya mantan, ini punya mantan juga meskipun ditolaknya banyak. Kalau dia punya mantan enggak? Kan sudah dibahas ya di Jazling ya. Ya soalnya Pak Heru udah tahu. Tahu nggak Pak Heru punya mantan nggak? Hah? Punya Udah? Belum tahu. Belum. Maksudnya udah tahu dari Pak Johan, ya, Belum dari Pak ini ya. belum pernah gitu. Benar itu teh. Ini ke saya langsung berenang. Waktu itu kan udah lama kan ininya. Berarti Berarti ada waktu kan. Kayak terus juga kayak itu kepatah. kayak Pak Heru resah gitu, ditanya kapan kawin gitu. Terus kenapa Pak? Nah, maksudnya apa yang membuat kuasa pribadi Pak kenapa belum kawin? Ya mungkin ada yang bilang ekonomi gitu kan, harus stabil dulu kan. Tadi Pak kata pada juga harus istilahnya ada apa namanya, tabungan gitunya, ada pegangan Kesiapan lahir batin. kesiapan lahir dan batin. Nah, terus sedangkan teman-teman kayak Pak Johan, ada Ustadz Habib Aceng gitu, mereka sering kali motivasi gitu bahasanya, udah nikah weh, nggak usah mikirin ekonomi. Bahkan Pak Johan masih kuliah, bayangkan tuh, berani menikah gitu. Nah itu bagaimana Pak Heru kira-kira? Kalau menurut saya sih mungkin ada benarnya ke situ ya. Ada benarnya gitu, kayak langsung Katanya banyak orang bilang kalau udah menikah itu rezeki bakal nah itu bener apa sih bahasa Sundanya itu? kayak Bakal ngalir. Nurut. Gampang lah gitu. Nuturkeun. Nuturkeun. Sundanya Rezeki bakal nuturkeun katanya gitu. Nutur kata ngikutin guys. Itu bukan cuma 1-2 orang aja yang bilang, tapi ya banyak juga yang banyak bilang kayak gitu. yang sudah menikah deh. Katanya rezeki nanti bakal nuturkeun katanya. Untuk Saya sih ya percaya aja ya kayak gitu. Percaya. Nah, percaya aja. tapi kalau Pak Heru sendiri harus ada persiapan dulu nggak? Harus. Oh, tetap harus. Persiapan itu harus. Kalau Biar nekat nanti nggak menyesal nantinya kalau udah bermatang gitu. Lebih baik ya jadi sekarang daripada menyesal nanti. Harus gitu.
nggak jadi sekarang ya. Heeh. Apakah itu yang bikin Pak Heru kan? Enggak. Ada alasan lain? Ada alasan lain, siap. Bukan hanya itu Pak. Mau ditanya lagi kayaknya. Oke guys, sebelumnya kita disponsori oleh air ini. Terima kasih atas putih. bimbingannya. Bimbingan ya, minum dulu guys. Silakan Pak, minum Pak. Aduh. Oke. Cuma dua Pak. Manyus sekali guys. Kopi lecek. Kopi lecok, kopi bening. Mas Pak Sensei, bagaimana Sensei? Apakah kita harus ada pegangan dulu atau langsung saja? Perjalanan dulu. Ada pegangan dulu gitu. Oh, pegangan dulu. Kalau menurut saya ya, iya. Yang penting itu sebenarnya sih guys, bukan pegangannya guys. Ceweknya harus ada, perempuannya harus ada. Realis ini. Perempuannya harus ada. Pertama perempuannya harus ada dulu, baru pegangannya baru ada. Kalau perempuannya gak ada dan pegangannya ada, sampai kapanpun Anda belum bisa nikah guys. Sarkas. Seperti saya guys, maksudnya kan rumah juga kan udah ada. Rumah nih ada, cukup luas juga, alhamdulillah. Jadi satu ini udah ada ya. Ya, rumah satu ada. Terus itu juga udah mobil juga udah ada. Alhamdulillah. Itu mobil ada dua. Sekarang mau nambah lagi, insya Allah nambah satu lagi. Nah, Masa nggak ada yang mau? rumah juga udah dipakai wifi guys, sudah ada wifi. Ini juga udah luas. Terus Sawah juga udah ya. sawah. Belum. OTW. Jadi bulan depan Lain ya, amin. Karena Pak Diki ini kan tinggalnya di pesawahan ya, Pak. Jadi sawah tapi Kamu kacang. Kacang. Terus tanah juga ada guys di belakang rumah, ada tanah yang udah luas gitu. Kalau misalkan mau bikin rumah gitu guys. Yuk, bisa yuk. pertanyaannya kurang Pertanyaannya kenapa ceweknya tidak ada itu Realis bener ya. perempuannya tidak ada teman-teman, tidak ada yang mau, jadi ya saudara. Jangan gitulah Pak Dik. Jangan bilang nggak ada yang mau. Mungkin belum ada yang mau, belum ada yang mau. mungkin ini yang namanya definisi belum ada jodohnya. Iya, belum ada, belum lagi. Astagfirullahaladzim. Berarti Pak Diki mah sudah ada ya. Iya. Udah lama gitu, Iya, udah ada lah. insya Allah juga. Insya Allah Aspek sudah udah terpenuhi, tinggal terpenuhi. si Ininya. Tentunya calonnya nggak ada. Si bukit bunganya belum ada. Gitu kayak. bukitnya udah ada, Apa? tinggal yang menempatinya belum ada. Iya rumahnya ada. Rumahnya ada. Wis, keren. Tinggalannya. Keren Pak Diki. Serius. Kalau saya mah dua-duanya belum ada. Mudah-mudahan habis ini cewek-cewek banyak yang langsung Amin. nyantri. Amin ya Allah. Ini berarti Silakan. Wah ini cowok idaman nih. Cowok idaman. Mudah-mudahan habis ini ya. Anti strike babu pokoknya. antis tapi anger mungnya nih gitu Mas. Tanyakan. Oke, bagaimana Pak? Ada nih perempuan lagi. Apa? Ada perempuan ada datang deketin Pak Diki gitu. Terus dia Pak Diki sangat cinta kepadanya gitu. Terus Pak Diki mau lah dijadikan babu gitu kuli. Nah gitu. Maksudnya kalau ada mungkin gini ya Pak Dik, Pak Len. Jadi mungkin kan tadi kita ngomongin perempuan yang standar TikTok nih. Ya. Nah, kan tadi Pak Diki ngeluarin spek babu. Ya. Nah, kalau seandainya Pak Diki nanti ada ketemu sama cewek yang dia punya standar TikTok gimana? Wah. Tetap wah. Suka gitu Pak Diki suka gitu. Gimana coba? Tipe gue banget gitu. Mau maksain nggak gitu? Aduh, kalau disebut bangsain mungkin tidak bisa ya kan. Teman-teman ya guys ya. Kalau bangsain susah gitu. Nggak ada prinsip apa mendidik istri gitu. Iya, susah kayaknya. Susah. Tetap. Apa ya, tetap. Jadi, Meskipun dia sudah punya persiapan, tapi ketika ada ceweknya yang punya standar TikTok, Iya. tetap dia hati-hati. Iya. Tetap hati-hati Pak Diki ya. Iya kan, saya mobilnya juga mobil Avanza Pak yang kalau saya punya mobil itu, saya mobil Avanza 1 ke Butung 1 yang spek biasa. standar ya. Ya Allah. Standar banget guys. Terus disatukan sama misalkan cewek yang pengen iPhone, HP saya juga Poco guys. Poco yang harganya juga 3 jutaan aja, disandingin sama cewek yang High class. yang high class, yang iPhone harganya 14 juta, ngapain? Realis. Bagus banget ya. Realis ya. Keren. Itu yang sudah punya persiapan juga kayak gitu. Tetap yang standar TikTok itu kita gak mau ya. Iya, susah. Bukan berarti kita menyepelekan perempuan-perempuan yang punya standar TikTok, tapi mungkin
ya seleranya bukan kita. Sorry, tiktokers. Itu apa? Spekuli. Spekuli. Kata Pak Heru kita spekuli. Jauh-jauh sini gitu. Ya mungkin harapan kita ya kalau ada yang nontonnya itu yang speknya punya spek standar lah ya. Iya. Ya standar. Jadi tidak punya gak muluk-muluk seperti yang di TikTok ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Sombong kan sudah Amin. ya amin ya Allah, semoga kita dapat jodoh yang Amin. Amin. ya. Terus dia gimana? Amin, Kak. Doanya tadi kan cuma dapat jodoh doang. Kalau dapat ya poligami. Sorry, istrinya Pak Johan Gau. Pak Johan Setia. Istrinya Pak Johan Gau. Setia. Oke. Jadi kalau mau suka benar gitu. Di aminan nih ke Pak Heru. Aduh saya mah nggak bakalan lah Insya Allah dulu. Kalian dulu lah gitu ya. Iya. Amin. Amin. Nah terus ada lagi dikit lagi lah cara mendidik istri gitu. Misalkan saya terlanjur dapat istri yang tadi standar TikTok gitu. Nah terus mendidiknya itu bagaimana gitu? Saya tuh. Iya. Ya, bisa kalian punya pendapat gitu. Kan pada dulu lah. Saya tahu. Kayak pengalaman dari mana guys? Bukan dipaksa. Katanya saya. Kotanya saya. Benar-benar. Kayak Jokowi weh. Gebu-gebu. Nanti kita kan. Ya kalau ya mau gak mau ya kita sebagai orang muslim ya istri tanggung jawab kita mau gak mau itu karena kalau seandainya bahkan dosa istri ya kita nanggung itu sih. Secara Islam Pak ya? Kalau bagi saya ya jadi mungkin tadi derajatnya laki-laki itu tetap harus di atas kalau derajatnya. Intinya ya kalau tadi Pak Lenzi bilang kalau seandainya kita udah terlanjur nih punya istri yang punya standar TikTok berarti memang kita harus mendowngrade downgrade standarnya gitu. Sadar diri ya. Ya menyadarkan lah bahasanya, menyadarkan. Kita ajak main aja. Ajak main. Iya, ajak main ke Bukit. enggak ke yang di Banten itu suku apa? Baduy. Oh. Kita bawa ke sana aja. 5 hari aja nginep di sana biar tahu betapa indahnya hidup tanpa punya standar. Iya kan? Di sana kan hidupnya nanam sendiri, makan sendiri. Tanpa standar. Iya. Tapi jatuh motor Pak. Iya benar. Jadi kalau mungkin salah satu caranya ya kita bawa si istri kita yang punya standar TikTok itu ke tempat-tempat yang kayak gitu. Mungkin ke tempat kumuh biar dia lebih bisa bersyukur. Oh iya. Yang Makan di warteg. Makanya benar, jangan kalau saya belum pernah ngajak calon istri ya dulu, calon istri saya itu makan itu di kafe atau restoran belum pernah. Kalau itu sebelum sebelum nikah, saya ajak makan apa? Di pinggir jalan. Di mie goreng, nasi goreng di pinggir jalan, serius. nasi goreng mahal teh nih. Isi jalan sama ayam. Belum pernah mengajak perempuan ke kafe, belum pernah. Sampai sekarang kan? Enggak, kalau sekarang kan udah jadi itu ya, beda lagi standarnya ya. Kita punya ya oke, nggak punya ya enggak. Tapi ya jangan, bagi saya jangan lah. Biar ketika kita main yuk kemana ke kafe, jangan dulu lah. Kita main yuk kemana ke tempat sampah, Cikolokop. gitu. Nah, Pak Heru how to educate si Ya gimana? wife. Kayak saya kan belum punya. Kalau oke, sorry ganti ya. Kita bahas Tadi kan udah dijelasin semua sama. ya masih juga itu masih nggak ada yang masih ada yang miss, ada yang nggak. Bingung gak Heru? Ya nggak tahu. Nggak maksudnya. Kalau Pak Heru, Tadi pertanyaannya. ya kalau Pak Heru punya pasangan gitu, Yang kebablasan gitu ya, Kebablasan. dapat yang standar TikTok, standar TikTok atau high class. high class. Sedangkan Pak Heru pengennya yang biasa gitu, Saya pribadi. pribadi. Karena saya orangnya sederhana. Putusin aja. Saya yang selepas dengan saya harus sederhana juga. Pola hidupnya jangan yang toksik, jangan yang High ya biasa-biasa aja, wajar aja gitu. Oke. Gitu aja sih kalau saya. Ya.
Siapa? Karena saya orangnya kan gini sederhana gitu, jadi jangan yang inilah, jangan yang menuntut yang pengen high class atau apa. Pasti gak mau ya Pak? HP juga masih mending Pak Diki 3 juta, saya HP-nya sejutaan. Gimana tuh ceweknya? Pasti langka, pasti nggak ada tuh. Jadi ceweknya tuh Pak Johan juga ketawa kan. Iya. Tadi kan Sekarang mana ada cewek yang sama, mana ada cewek yang mau sama cowok yang HP-nya 1 jutaan, pasti langka kan. Meskipun ada Pak Heru, kalau ada Kalau Kalau ada, ada. disyukuri alhamdulillah. alhamdulillah. Masih mending Pak Diki lah. Kok jadi ada banget sih begitu Pak? Lah iya, kan harganya bedanya. Beda. 3 juta kan menurut saya udah high class itu. Ini rekomendasi guys. Sponsor. Sangat rekomendasikan ini tahan 3 tahun guys. Daripada iPhone. Jadi sponsor. Oh jadi naik Pak. Dari merek lain. Pak Diki gimana Pak Diki? Oh, untuk mendidik. Aduh, saya juga gak tahu ya. Pacar aja saya susah Pak. Tapi mungkin setelah saya mungkin ngecek-ngecek dari yang pakar keilmuannya gitu kan. Katanya tuh beberapa data mungkin menunjukkan kalau misalkan lebih mudah merubah sifat perempuan daripada merubah sifat laki-laki. Wah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan perempuan itu emang jatuh cinta pada laki-lakinya, mungkin kalau misalkan sederhana pun si perempuan bakal mencoba buat menurunkan egonya agar tidak terlalu high class. Mungkin mau tuh mungkin diajak kayak Pak Johan, diajak ke tong sampah, diajak ke nasi goreng misalkan, nasi goreng, ke pecel lele, meskipun dia HP-nya gila-gilaan juga. Tapi mungkin kalau dihasut sama TikTok mungkin masih agak susah juga gitu. Tapi saya masih percaya, tapi meskipun saya gak tahu ya cara mendidiknya, masih belum tahu lah, belum nikah juga. Ya, maksudnya. Tapi saya masih punya firasat kalau misalkan perempuan itu masih bisa dirubah. Oke. Masih bisa dirubah ya Pak? Ya mungkin atas dasar cintanya juga. Keren ya Pak Ustaz. Orang kalau sudah cinta kan biasanya jadi ini, Iya. Jadi ya. Jadi apa? Jadi jadi buta. Kita Kalau saya sih jadi Ultraman ya. Kalau sudah cinta jadi buta Pak. Oke. Aina makan di tempat sampah guys, serasa makan di taman bunga. Ya benar. Yang penting dengan si dia. Jangan Pak Heru di cekotok gitu Pak. Beda dong, beda. Seakan-akan di bunga gitu. Kan di Jatiluhur ya, ada filmnya tuh Jatiluhur dan Jatiluhur. Oh iya, tahu. Karena kan perusahaannya itu di kawasan Jatiluhur. Beneran saya di Iya. Bukit. Oh iya, saya tahu guys tempatnya. Terus kalau kita memandang ke bawah itu Kota Purwakarta bisa dilihat. Oh, City Light. Kita ada di atas. Beneran. Saya pernah ke sana. Tapi fotonya saya sama cowok. Tapi kalau saya gay, bukan gay ya. Memang kebetulan belum ada pasangannya. Jadi waktu itu fotonya sama teman cowok. Betul guys. Tadi dicobain kembali. Biasanya yang pertama yang betul. Normal. Coba masih normal. Emang kebutuhan aja guys itu. Paling sebenarnya sudah lagi berubah. Enggak. Berubah jadi Ultraman saya. Gak berubah sih, tetap kayak gitu. Oke lah guys, mungkin sudah manggil juga ya. Mungkin the last quotes lah, quotes terakhir kita biasa kalau di podcast kita suka ada kata-kata terakhir, terserah mau nasihat, mau kritikan, mau unek-unek apapun ya. Kita mulai dari Mr. Joe dulu lah, yang paling banyak di channel ini. Tapi bosnya kita dengan Pak Jamal lah. Pak Diki dulu ya, Sensei Diki. Kelas dari saya guys, sesulit apapun masalahnya tetaplah bernapas. Kita bernapas, guys. Bisa napas mau pakai. Apa namanya teh? Mindfulness. Sagi mode. Sage. Next, Pak Jamal. Oh, oke. Pak Johan. Jangan menyerah aja. Udah. Pasti dia suka nggak mau guys kata-kata. Jangan menyerah. Next, the last one. Jangan menyerah. Kalau menurut saya sih mencintailah dengan sewajarnya. Udah. Ya ada lagi. Oke guys, terima kasih. Dari hostnya. Dari host kita tutup. Ya, oke terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast yang mungkin ada
banyak jokesnya ya, maaf. Tapi intinya di sini kita akan mendidik tentang how to bagaimana mendapatkan seorang perempuan. Bawa betul Pak. Jadi kesimpulannya masih penasaran ya, masih penasaran. masih banyak sebenarnya ini. Jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe to this channel ya. And the last, thank you Mr. Heru, Sensei Riki, and Mr. Joe. Hey, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.